Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la yazidu fi mulkihi hamdun hamidi wa la yanqusuhu juhudul jahidi, la tanfa'uhu ta'atu man atah wa la tadurruhu ma'siyatu man asah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala khatamin nabiyyin wa imamil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullah, usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulullahu ta'ala fi muhkamati tanzilih wa huwa a'lamu bi muradih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulullahu ta'ala fi ayatin ukhra wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Wa qala nabiyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kais man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajiz man ittaba'a nafsa hawaha wa tamanna 'ala Allah. Sadaqallahul azim wa ballaghan nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Jami' Asy-Syarif yang dirahmati oleh Allah. Ba'da tahmid was salawat, maka khatib berwasiat bagi diri pribadi dan bagi jamaah. Ingat, setiap hari Jumat adalah hari raya umat Islam. Ingat, setiap hari Jumat kita duduk berkumpul di satu masjid bukan untuk istirahat siang, bukan untuk tidur duduk sender, bukan untuk main handphone, tapi kita hadir sholat Jumat. Mudah-mudahan sepulang Jumatan nanti bertambahlah rasa takut kita kepada Allah. Dan ingat, setiap hari Jumat ada dua waktu mustajab. Yang pertama ketika khatib duduk di antara dua khutbahnya. Yang kedua selepas sholat asar di hari Jumat. Gunakan dua kesempatan emas tersebut, sisipkan doa, mudah-mudahan wabah pandemi ini segera berakhir dan kebangkitan Islam segera terwujud. Di setiap hari Jumat, di setiap pintu-pintu masjid di hari Jumat ada malaikat yang mencatat nama-nama orang-orang yang hadir melaksanakan sholat Jumat. Dan buku catatan tersebut ditutup ketika khatib sudah memulai khutbahnya. Maka jangan sampai kita datang terlambat ketika hari Jumat. Jangan sampai kita berbicara, bermain handphone, ataupun yang bisa menggugurkan pahala Jumat kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada mukaddimah tadi kami menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Ankabut, surah yang ke-29 ayat 64. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan sungguh segala urusan remeh-temeh dunia ini adalah permainan dan senda gurau semata. Jangan terlalu serius
menikmati keindahan dunia ini. Jangan sangat mati-matian kepada hal yang tidak kita bawa mati. Karena ketika kita mati nanti, apapun yang kita kumpulkan, harta ataupun jabatan, tidak pernah masuk ke dalam lubang kubur kita. Dunia hanya menghormati kita pada 3 baris ketika kita wafat: nama, tempat tanggal lahir, dan tempat wafat kita. Selebihnya adalah amal ibadah yang menemani kita. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Dan sungguh perkara urusan akhirat, perkara urusan membetulkan bacaan Quran, perkara urusan belajar fikih, perkara urusan tata cara sholat, perkara urusan ibadah kepada Allah, itu adalah sebenar-benarnya yang harus kita perbaiki. Lau kanu ya'lamun, seandainya kita tahu bagaimana kita bisa selamat setelah kematian kita nanti. Karena kita yakin setelah kita mati nanti, setelah kita wafat nanti, ada kehidupan selanjutnya, kehidupan yang akan mempertanggungjawabkan segala amaliyah perbuatan kita semasa di dunia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya jangan sampai kita menjadi orang yang diperbudak oleh dunia. Karakteristik orang yang diperbudak oleh dunia, yang pertama, ketika dia beribadah, motivasinya adalah dunia. Ketika dia bersedekah, yang dia harapkan adalah balasan di dunia. Ketika dia salat, yang dia harapkan adalah balasan di dunia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 200 dan 201. Ada 2 golongan kata Allah Subhanahu wa taala. Wa minan nasi, ketika golongan yang pertama dia berdoa, Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dia hanya berdoa untuk kesenangan dunianya. Dia minta jabatan yang tinggi, dia minta mobil yang mewah kepada Allah. Di dalam doanya yang dia sebut-sebut hanyalah urusan dunia, tanpa pernah dia minta bahagia di akhirat, tanpa pernah dia minta agar anak-anaknya menjadi hafiz Quran, tanpa pernah dia minta agar bisa masuk surga sekeluarga. Wa minhum may yaqulu, tapi ada sekelompok golongan dia berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekelompok golongan yang kedua dia berdoa agar selamat di dunianya, bahagia akhiratnya, dan dijauhkan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, ciri orang yang diperbudak oleh dunia, dia tidak pernah memikirkan halal ataupun haram pekerjaannya, halal ataupun haram pendapatannya, riba ataupun gharar penghasilannya. Dia tidak peduli. Yang penting dapat uang, yang penting punya harta, yang penting bisa punya kendaraan mewah. Padahal Allah Subhanahu wa taala amat sangat mengancam kepada mereka, orang-orang yang melakukan riba, fa'dzanu biharbin minallah. Kalau kalian masih juga melakukan riba, fa'dzanu biharbin minallah, berarti kalian sudah mengibarkan bendera perang dengan Allah. Kalau orang tersebut sudah menantang Allah, maka mudah saja bagi Allah. Allah hancurkan bisnisnya, Allah sempitkan rezekinya, Allah berikan penyakit kepadanya, dan anak-anaknya menjadi anak-anak yang nakal. Kelihatannya banyak uangnya, tapi ternyata lebih banyak hutangnya. Seakan-akan lebih besar penghasilannya,
tapi ternyata ketika dihitung di akhir bulan lebih banyak pengeluarannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita menyuapi anak istri kita dari penghasilan yang haram. Karena kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bih. Suapan rezeki yang bersumber dari yang haram maka akan menjadi daging, menjadi darah, dan darah daging tersebut tempatnya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sebagai akhir karakteristik orang yang diperbudak oleh dunia. Siapa mereka orang yang diperbudak oleh dunia? Ketika siang harinya bagaikan singa, tapi malam harinya bagaikan bangkai. Siang harinya sangat antusias mencari duit, mencari penghasilan. Siang harinya sangat lapar. Sikut kanan, sikut kiri, jilat atas, injak bawah, hanya untuk mendapatkan secuil dari dunia. Tapi di malam harinya dia bagaikan bangkai, tidak pernah bangun untuk qiyamul lail, bahkan sholat subuhnya pun kesiangan. Tidak pernah dia mengadu meratap kepada Allah di sepertiga malam. Capek di siang harinya mengejar dunia, malam harinya dia lewatkan begitu saja, bahkan sholat subuhnya pun cenderung kesiangan. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kais man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu, orang yang pintar itu, mereka yang selalu mengevaluasi dirinya, menghitung dosa-dosanya, mengingat dosa-dosanya, seraya mengucap astagfirullah di penghujung malamnya, menangis air matanya, memohon taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-kais man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, dan dia mengerjakan untuk bekal di akhirat kelak. Pekerjaannya, usahanya dia niatkan sebagai bekal di akhirat kelak, sebagai balasan di akhirat kelak. Wal ajiz, sedangkan orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak cerdas, orang-orang yang tidak pintar, manittaba'a nafsa hawaha, mereka yang hidupnya hedonisme, mereka yang hidupnya mengikuti alur gaya hidup, selalu ingin memiliki barang yang baru, selalu mengikuti gaya hidup bagaimana teman-temannya punya, dia juga harus punya. Na'udzubillah min zalik. Wa tamanna 'ala Allah, mereka mengikuti gaya hidup jauh dari ibadah kepada Allah. Tapi mereka berandai-andai, mereka berangan-angan, jauh dari ibadah, tidak pernah datang ke masjid untuk majelis ta'lim, tapi mereka berandai-andai, inginnya matinya husnul khatimah, inginnya matinya masuk surga, tapi mereka tidak pernah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekalah kalian, sungguh sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa kum ma fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.